Baiklah, kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan berjudul kesehatan rohani. Jadi pagi menjelang siang hari ini kita akan melakukan spiritual check up untuk melihat keberadaan kita dan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Ayatnya diambil dari 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saya percaya kita semua sudah sangat familiar dengan ayat ini yang merupakan doa dari Yohanes bagi seluruh jemaat, dan tentunya ini merupakan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan setiap kita. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, kita membaca bersama-sama. 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala keadaan, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Efesus 3 ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Inilah kehendak Tuhan, klik, yaitu Anda dan saya memiliki kesehatan rohani. Dan ini yang mendasari kesehatan kita secara umum. Kalau kita memiliki kesehatan rohani yang fit, yang prima, diharapkan kita pun memiliki kesehatan di berbagai bidang kehidupan, aspek keberadaan hidup kita, apapun itu, turut diberkati dan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa kalau kita sudah hidup cukup lama, bahwa kehidupan ini semakin hari semakin keras, semakin hari semakin tidak menentu, dan ini memang sudah ditulis di dalam firman Tuhan, bahwa kita ada di dalam hari-hari yang semakin sukar. Dan hari-hari yang semakin sukar ini menuntut hadirnya pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat, yang tabah. Karena kalau tidak, maka kita akan dengan mudah dilibas oleh berbagai tantangan yang semakin besar di zaman ini. Karena itu kita perlu menjadi orang percaya yang sehat secara utuh. Artinya sehat secara rohani, sehat secara jasmani, sehat secara mentalitas. Nah, pagi menjelang siang hari ini secara cepat kita akan melihat apa saja yang merupakan bagian dari kesehatan rohani yang Tuhan inginkan Anda dan saya miliki. Klik. Ada beberapa hal. 3 yang pertama tentunya kita sudah sangat familiar. Kesehatan rohani meliputi kesehatan roh. Artinya kita memiliki kehidupan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita menjaga kasih mula-mula. Bicara kasih mula-mula bukan kasih kita kepada Tuhan. Kasih mula-mula adalah kasihnya Tuhan kepada kita. Amin. Karena bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi itulah kasih mula-mula. Jangan salah, saudara. Jangan terbalik-balik. Karena perjanjian baru itu Tuhan duluan, bukan manusia duluan. Kalau perjanjian lama benar, manusialah yang harus datang dulu kepada Tuhan. Tapi perjanjian baru, Tuhanlah yang pertama kalinya, ketika kita masih berdosa,
Yesus mati bagi Anda dan saya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah gembala kita yang agung. Haleluya. Kita bisa mencari Tuhan. Kita bisa menemukan Tuhan. Karena Dia yang pertama-tama menarik kita mendekat kepada Dia. Jadi jangan terlalu berbangga diri mengatakan bahwa aku mencari Dia dan aku menemukan Dia. Anda tidak akan bisa menemukan Tuhan kalau bukan Tuhan yang pertama kali mencari Anda dan menarik Anda untuk mendekat kepada Dia. Haleluya. Dan sehat dalam hal roh artinya kita berbuah bagi Tuhan. Tentu kita sudah percaya, kita hidup dalam keselamatan oleh Yesus Kristus. Langkah berikutnya adalah kita semakin berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak berbuah supaya bisa diterima oleh Tuhan, melainkan karena kita sudah diterima oleh Tuhan, maka kita bisa menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan merupakan buah yang tinggal tetap. Tuhan juga menghendaki Anda dan saya sehat dalam hal jiwa, dalam hal mentalitas. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga hati pikiran kita, menjaga kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan, memiliki paradigma yang baru, senantiasa terbuka terhadap apa yang Roh Kudus lakukan dan kerjakan di sekitar kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Memiliki hati dan pikiran yang dipenuhi dengan sukacita surgawi. Karena sukacita surgawi adalah kekuatan bagi jiwa kita, dikatakan dalam Nehemia. Kita hidup sehati, setujuan, sepenanggungan, seperjuangan dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang mengasihi kita, dimanapun komunitas Tuhan menempatkan kita. Kita menjadi berkat, kita menjadi terang dan garam dunia di sana. Tuhan juga mau bukan hanya roh dan jiwa kita sehat, melainkan tubuh kita juga sehat. Buat apa kita punya roh yang sehat, jiwa, mental yang kuat, tetapi tubuhnya sakit-sakitan? Sulit untuk kita menjadi berkat, sulit kita memberkati orang lain, sulit kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Sekalipun harus diakui, tubuh kita dengan bertambahnya usia, dikatakan pun dalam firman Tuhan, kita semakin lemah. Tetapi tetap kita harus menjaga yang namanya tubuh kita melalui pola hidup yang sehat, pola hidup yang seimbang. Kita semakin bertambah usia, tidak boleh semakin mager, harus semakin aktif. Yang setuju katakan haleluya. Katakan dulu kanan kiri, jangan mager. Saya melihat Facebooknya Ibu Lani Langkun. Ya, kalau Anda temannya Ibu Lani, ini keliling Indonesia kemana-mana, tidak pernah mager. Ya, hari ini ada di Pontianak, besoknya tiba-tiba sudah di Palangkaraya. Luar biasa. Itu bukan jarak yang dekat loh. Dan itu tidak selalu naik pesawat ya. Kebanyakan naik travel, naik mobil, jalan darat. Saya sih nggak kebayang dari Pontianak ke Palangkaraya. Saya dari Sampit ke Palangka aja saya rasa udah jauh sekali. Baru 4 jam perjalanan. Ini dari Pontianak ke Palangkaraya. Wow. Perlu tubuh yang sehat, perlu tubuh yang kuat. Haleluya. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang harus kita jaga. Tentu Tuhan yang memberikan kesehatan, tetapi Anda dan saya juga harus menjadi steward yang baik, pengelola yang baik daripada tubuh jasmani kita. Tadi pagi saya melihat, biasa kalau cari inspirasi kadang-kadang perlu juga medsos.
Tadi pagi dengar salah satu video klip bahwa hari-hari ini banyak sekali orang yang meninggal. Ya, kalau di mata kita secara manusia dia meninggal terlalu cepat sebelum waktunya meninggal. Tapi di mata Tuhan tidak ada orang yang mati muda, mati terlalu cepat, itu tidak ada. Di mata Tuhan, karena waktu ada di tangan Tuhan. Kita tidak bisa bilang, kita tidak bisa menghakimi bahwa oh kasihan ya, dia mati dengan usia yang sangat muda. Apa yang salah ya dengan hidupnya? Ya namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa makanan merupakan bagian besar dari kesehatan manusia. Dan makanan ini dipakai oleh iblis dari sejak manusia diciptakan pada mulanya. Apa yang membuat manusia pertama jatuh dalam dosa? Makanan. Hawa melihat bahwa buah itu sedap. Ya kan? Berapa banyak orang yang meninggal karena tidak bisa menguasai diri dalam hal makanan. Baru beberapa hari yang lalu, saya mendengar seorang rekan kerja, dulu kerja sama-sama dengan saya. Memang usianya sudah masuk usia pensiun, tapi belum sampai 60 tahun. Hobinya makan durian. Selama dia ada istrinya, ada yang jaga. Tapi satu hari dia makan durian, tidak ada istrinya. Besoknya stroke. Langsung. Stroke selama beberapa tahun, saya dengar beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Dia harus pensiun dari pekerjaan lebih cepat dari yang seharusnya. Seharusnya bisa bekerja sampai 60-an tahun. Tapi belum juga usia pensiun, sudah harus pensiun dini. Karena dia stroke sudah tidak memungkinkan bagaimana orang kebun bisa bekerja dengan kondisi tubuh yang stroke. Karena itu dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Ini nasihat saya pakai ayat biar gampang gak dituduh subjektif. 1 Korintus 10 ayat 31 di sana dikatakan, kalaupun Anda makan atau minum, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, kita makan dan minum pun harus disertai penguasaan diri. Menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang harus dijaga. Dan semuanya diam, tidak ada yang ngomong amin. Tidak masalah. Saya pikir dalam hal ini kita semua to some extent perlu bertobat. Haleluya. Klik. Dalam hal apa lagi kita harus sehat dan apa yang Tuhan mau kita sehat. Secara pribadi pun Tuhan mau kita sehat. Artinya kita menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang bangkit dari kegagalan. Definisi orang benar menurut Alkitab, dan saya sudah kutip ini berulang kali di tempat ini. Orang benar bukan orang yang tidak pernah jatuh, tidak pernah gagal. Tetapi 7 kali orang benar jatuh. Tetapi dia selalu bangkit kembali. Dikatakan dalam Amsal. Pribadi yang kokoh. Pribadi yang pantang menyerah. Pribadi yang mau menyalibkan kedagingan. Rasul Paulus dalam salah satu versi bahasa Inggris dikatakan, I die daily. 1 Korintus 15. Tidak diterjemahkan demikian dalam bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, setiap hari aku berhadapan dengan maut. Tetapi dalam bahasa aslinya, Rasul Paulus berkata, I die daily. Setiap hari aku mati.
Bukan mati secara fisik, tetapi setiap hari aku mematikan kedaginganku. Ada kedaginganku yang aku izinkan Tuhan untuk kikis setiap hari. I die daily. Itu yang Tuhan mau, supaya kita menjadi pribadi yang sehat. Tuhan mau karakter kita sehat. Punya karakter yang teruji, karakter yang tabah, yang tulus, rendah hati, menghasilkan buah roh. Dan disinilah menurut saya perbedaan antara percaya kepada Yesus dengan mengikut Yesus. Anda bisa percaya kepada Yesus, tetapi hidup Anda stagnan. Artinya Anda tidak benar-benar mengikut Yesus. Karena orang yang mengikuti Yesus tidak mungkin dibiarkan di tempat yang sama, pada level yang sama, dengan karakter yang sama. Karena Yesus akan selalu membawa kita kepada level yang lebih tinggi. Karakter yang lebih baik, kepribadian yang lebih tangguh dan kokoh. Jadi kalau karakter Anda sama hari ini, maksud saya berbicara tentang karakter buruk tentunya. Kalau karakter baik harus dipertahankan dan ditingkatkan. Yang namanya karakter buruk, kalau Anda punya level karakter buruk yang sama dengan 10 tahun yang lalu, sesuatu telah salah. Mungkin hanya Anda percaya kepada Yesus, tapi Anda tidak mengikuti Yesus. Yesus bukan hanya mau kita percaya kepada Dia, tapi di tempat lain Dia juga katakan, ikutlah aku. Artinya bergeraklah, berubahlah, bertransformasilah. Haleluya. Klik. Yang berikutnya, Tuhan mau keluarga Anda dan saya pun sehat. Bagaimana memiliki keluarga yang sehat? Kita harus tentunya saling mengasihi, saling menghormati, dan ini yang paling penting, saling mengampuni. Saya pernah katakan di salah satu ibadah, kalau Anda kepingin keluarga yang harmonis, ada 2 caranya, dan cuma 2 caranya. Cara yang pertama adalah setiap suami, istri, anak-anak melakukan bagiannya dengan sempurna, tanpa cacat celah. Semuanya tahu apa yang harus dilakukan. Semuanya tahu apa yang harus diucapkan. Semuanya tahu harus berpikiran baik, berpikiran positif satu sama lain. Semuanya tahu kita harus saling mendoakan. Lakukan itu dengan sempurna, tanpa kesalahan. Maka Anda akan punya keluarga yang harmonis. Itu cara yang pertama. Mungkin nggak? Kalau mungkin silahkan. Tapi menurut saya tidak ada manusia yang sempurna. Anda tidak akan pernah bisa melakukan peran Anda, sesuci, sekudus apapun Anda tidak akan pernah bisa sempurna dalam tingkah laku, dalam ucapan Anda. Sesekali pasti kepleset, jatuh, salah ngomong, berpikir negatif, punya perasaan yang negatif. Itu manusiawi. Makanya kita bersyukur ada cara yang kedua. Kalau kita mau memiliki keluarga yang harmonis, cara yang kedua adalah ampunilah satu sama lain setiap kali ada yang membuat kesalahan. Kalau Anda saling mengampuni, saling menerima satu sama lain, seperti Tuhan telah mengampuni kita, sekalipun kita tidak akan pernah sempurna, maka niscaya keluarga kita adalah keluarga yang harmonis. Tinggal Anda pilih, mau cara yang pertama, cara yang sukar, atau cara yang kedua. Juga sukar, tapi lebih bisa di-manage, dilakukan dengan baik. Karena kita semua manusia yang terbatas. Kita perlu pengampunan yang tidak terbatas. Haleluya. Klik. Yang berikutnya, Tuhan mau relasi kita dengan Tuhan juga sehat melalui doa,
penyembahan, firman, menerima anugerah, menyadari anugerah Tuhan, dan terus menyadari bahwa anugerah Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Dan salah satu pemicu gangguan kesehatan rohani adalah seringkali kekhawatiran yang tidak direspon dengan benar. Dan kekhawatiran seperti ini tidak bisa kita tengking dalam doa. Tidak bisa semudah itu. Karena itu firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Dia yang mempedulikan kita, Dia yang memelihara kita. Jadi kekhawatiran itu bukan untuk ditengking, kekhawatiran itu untuk diserahkan kepada Tuhan. Dalam doa, dalam ucapan syukur, dalam penyembahan kita kepada Dia. Relasi dengan sesama, Tuhan juga mau kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Bukan hanya dengan keluarga, tapi juga dengan orang lain di sekitar kehidupan kita. Kita menjadi berkat. Kalaupun kita tidak bisa melakukan banyak hal bagi mereka, minimal kita bisa memberkati mereka dengan kata-kata kita. Kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa menjadi pribadi yang bisa bekerja sama dengan baik. Klik. Dan tentunya berikutnya Tuhan mau keuangan kita juga sehat. Kekayaan sejati berbicara tentang pengaruh. Pengaruh yang positif, pengaruh yang baik di tengah kehidupan kita. Bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Bagaimana kita mengatur keuangan kita supaya teralokasi dengan baik melalui persepuluhan, persembahan yang rutin maupun persembahan yang khusus. Kalau Anda merasa dengan gaji Anda, dengan pendapatan Anda, waduh sangat sulit bagiku untuk kasih perpuluhan, artinya Anda belum bisa mengelola keuangan Anda sesuai dengan prinsip kebenaran. Belajar. Dan ini perlu pengorbanan. Tapi Tuhan mau kita juga diberkati dalam hal keuangan. Supaya kita bisa menjalin persahabatan. Di dalam Injil dikatakan, dengan keuangan yang kita punya. Pakai uang kita untuk menjalin persahabatan. Haleluya. Klik. Yang berikutnya, Tuhan mau kehidupan Anda dan saya di dalam hal bergereja juga sehat. Artinya kita bersaksi, kita melayani, kita terlibat aktif, kita bertumbuh secara rohani. Bagaimana kesehatan hidup bergereja kita hari-hari ini? Apakah semakin sehat atau semakin sakit? Dalam hal apapun kita perlu pertolongan Roh Kudus. Klik. Yang berikutnya, Tuhan mau Anda dan saya memiliki kehidupan batiniah yang sehat. Bagaimana kita menangani dan mengatasi rasa frustrasi. Bagaimana supaya kita tidak jatuh di dalam depresi. Mungkin kita kehilangan seseorang yang sangat dekat dengan kita. Seseorang yang selama ini menjadi penyemangat hidup kita. Bagaimana kita berurusan dengan hal itu. Tuhan mau batiniah kita pun sehat. Dengan menggantikan frustrasi, depresi, kehilangan itu dengan ucapan syukur. Bersyukur dengan apa yang ada. Bukan selalu melihat apa yang hilang, tetapi mensyukuri apa yang ada. Dan yang terakhir, Tuhan mau hati kita pun sehat. Hati yang sehat adalah hati yang murah hati. Hati yang sehat adalah hati yang berbelas kasihan. Ini lawan daripada suka menghakimi. Jadi
Minimal mungkin ini bukan daftar yang komprehensif, yang lengkap sekali. Tetapi dari 3 Yohanes 1 ayat yang kedua tadi, Tuhan mau supaya Anda dan saya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Artinya melingkupi ke-12 aspek hidup kita ini. Dari roh, jiwa, tubuh, dan seterusnya sampai kepada batiniah kita, hati kita, kehidupan sosial kita, kehidupan finansial kita, semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Lalu apa ciri-ciri orang yang sehat rohani? Saya akan tutup dengan 6 item secara cepat. Yang pertama kita lihat ciri orang yang sehat rohani. Klik. Yang pertama, dia memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan relasi yang baik dengan Tuhan dimungkinkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dosa kita diampuni. Ada kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan, jaminan keselamatan. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi Tuhan mau Anda dan saya itu memiliki kepastian. Karena itu saya bingung dengan orang-orang yang suka pada ketidakpastian. Khususnya dalam hal keselamatan. Tuhan kasih yang pasti-pasti. Tapi seringkali manusia dengan keterbatasan kita selalu membuat segala sesuatu tidak pasti. Bahkan ada orang yang cenderung mempersulit keselamatan. Suka sekali mempersulit keselamatan. Padahal Tuhan sudah melakukan yang sulit bagi Anda dan saya, supaya kita bisa menerima dengan mudah. Bahkan dalam hal mempertahankan keselamatan pun, tidak ada ayatnya ditulis kita harus mempertahankan keselamatan. Gak ada. Yang ada kita harus mengerjakan keselamatan kita. Dalam Yudas ditulis kita harus mempertahankan iman kita. Artinya mempertahankan itu kita punya dasar doktrin yang benar. Ketika ada orang yang menentang doktrin itu, kita bisa menjawabnya. Kita bisa berargumen dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan mempertahankan iman kita supaya tetap selamat. Bukan. Ayat terakhir dari kitab Yudas dikatakan, Tuhanlah yang menjaga supaya kaki kita tidak tersandung. Yang jaga bukan kita. Yang jaga adalah Tuhan. Haleluya. Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, kalau sudah di tangan Tuhan, tidak ada yang bisa lagi untuk merebutnya. Hidup Anda, hidup saya ada di tangan siapa sih? Bukankah kita percaya kita hidup kita ada di tangan Yesus? Lalu kenapa kita meragukan kuasa Yesus untuk melindungi kita, menjaga kita? Jadi Tuhan selalu kasih yang pasti. Amin. Haleluya. Yang kedua, klik. Ciri orang yang sehat rohani, dia optimis. Dia punya pikiran yang positif. Kenapa? Bukan karena dibuat-buat. Karena ada orang juga yang punya pikiran positif karena dibuat-buat. Anda baca motivasi-motivasi yang tanpa ayat Alkitab pun bisa Anda berpikiran positif. Tapi hal itu belum tentu Alkitabiah. Kita sudah memasuki bulan Agustus. Ini adalah bulan kelahiranku. Maka Tuhan akan memberkati aku. Nah itu juga bisa membuat Anda akhirnya berpikir positif. Tapi apakah itu Alkitabiah? Ya itu suka-sukanya Anda. Itu firman Anda sendiri. Karena
Karena tidak perlu menunggu bulan Agustus Tuhan memberkati Anda. Setiap hari Anda bisa hidup, itu berkat Tuhan. Haleluya. Jadi bukan hanya bulan-bulan tertentu kita diberkati. Haleluya. Karena itu pikiran positif kita harus didasari firman Tuhan. Bukan stiker di medsos. Teguh di dalam kesulitan. Tetap percaya bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik. Filipi 4 ayat 8, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Manusia mencari banyak cara untuk merawat kesehatan mentalnya. Ada yang pakai cara menyalurkan hobi, ada yang dengan olahraga, ada yang dengan yoga dan meditasi, entah apa yang dimeditasikan, mudah-mudahan ayat firman Tuhan yang dimeditasikan. Ada yang suka healing, ada yang baru pulang nih dari healing nih. Suap-suapan lagi. Buat yang ngerti aja ini maksudnya ya. Nggak perlu dibongkar kan? Nggak ada masalah, Anda healing. Itu hal yang baik, memang semua orang perlu piknik. Makanya kalau Anda sudah jutek, ya kan? Suka uring-uringan, suami istri, itu mungkin kurang piknik. Nggak ada masalah. Semua itu baik. Tapi sadarilah apapun yang kita lakukan, ternyata itu hanya sementara. Haleluya. Ada yang pulang dari luar negeri lagi. Ya kan? Nggak tahu itu foto barusan atau foto udah lama itu ya. Karena ada orang-orang tertentu yang ya tubuhnya ada di Jakarta tapi fotonya ada di Eropa gitu kan. Jadi bingung kadang-kadang, ini lagi di mana ini orang ini? Itu healing mental mungkin, ya kan? Healing virtual. Nggak ada masalah. Bikin orang iri, padahal yang diiriin itu ya sebenarnya nggak kemana-mana dia. Dia lagi menghibur diri aja, nggak punya duit, tapi karena pernah ke Eropa, masih ada stok fotonya, ya udahlah, pasang deh. Makanya Anda nggak perlu iri, lihat foto orang di luar negeri di medsos, karena tidak selalu benar adanya. Saya baru post story saya, makanannya enak, sampai ya Bang Junjungan bilang, wah ini kalau dimakan pakai andaliman enak. Memang ada andalimannya itu, di sebelahnya, cuman saya nggak foto. Itu bukan kejadian semalam, itu sudah beberapa hari yang lalu. Saya lupa posting. Karena sayang dibuang, kalau sudah masuk ke galeri, belum diposting itu sayang kadang-kadang. Jadi saya posting supaya saya bisa kosongkan galeri saya. Jadi lihat story orang, nggak perlu Anda iri. Haleluya! Tapi yang membuat kita selalu segar di dalam kerohanian kita adalah Filipi 4 ayat 8 tadi. Pikirkanlah apa yang baik. Renungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Haleluya. Jangan overthinking dalam hidup ini. Dan jangan berpikiran negatif terhadap siapapun. Yang ketiga, klik hati tenang, damai. Karena apa? Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya.
Jadi kita bisa memiliki hati yang tenang, hati yang damai, karena kita percaya kepada Tuhan. Saya khotbah hari ini, Anda tahu di kebun yang saya manage, 800 hektar tidak bisa panen, di portal masyarakat lokal. Tapi saya harus bagaimana supaya hati saya tetap tenang, tidak emosi, bisa menguasai diri, bisa berpikir jernih, supaya bisa tetap melayani Tuhan dengan baik. Itu perlu belajar, perlu dilatih. Bagaimana mengendalikan emosi yang negatif, kesedihan, kemarahan, lawan dengan ucapan syukur. Maka itu ada tanda silang. Tanda silang itu artinya lawannya. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Efesus 4 ayat 31 dan 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Tuhan mengampuni kita itu bukan akan, tapi telah. Efesus 5 ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Haleluya. Klik yang keempat, kita harus aktif. Inilah ciri orang yang sehat rohani, dia aktif, tidak mager. Itu artinya, saudara. Aktif dalam hal apa? Dalam hal saling menguatkan di dalam komunitas, saling melayani, saling menghargai, dan seterusnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Karena itu kalau Anda punya masalah dengan orang lain, sering-seringlah makan bareng. Itu seringkali akan memecahkan kedinginan yang terjadi. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Klik yang kelima. Tuh ya, yang kelima ya. Anda sudah tahu ini singkatannya rohani. Ya. Kalau yang baru sadar, ya makanya itu dikasih blok warna merah, ya kan? Yang kelima, nyata memberkati lingkungan. Dalam hal berbuat baik, memberi sedekah, bermurah hati, berbelas kasihan. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada satu contoh yang luar biasa di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi iman yang sejati, kalau kita yakin bahwa kita punya iman yang benar terhadap Yesus, maka hal itu seharusnya membawa perubahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan salah satu perubahan itu, kita memiliki kehidupan yang semakin hari semakin murah hati, semakin berbelas kasihan, semakin memahami kondisi orang lain, bukan menghakimi. Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh kita semua. Klik yang keenam dan yang terakhir, I adalah Injil Kristus disaksikan kepada orang lain. Bagian ini saya sudah ulas minggu yang lalu. 1 Petrus 2
ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Injil Kristus disaksikan kepada orang lain, artinya tentu satu melalui pemberitaan Injil, tetapi juga ini berarti pengaruh kerajaan Allah itu dapat dirasakan di sekitar kita. Dengan kehadiran kita, apakah suasana kerajaan Allah bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kehidupan kita? Bukannya malah menghina kekristenan seperti yang terjadi di Olimpiade Paris tahun 2024. Mungkin kalau Anda mengikuti medsos, Anda tahu apa yang saya katakan. Bagaimana ada patung lembu di podium pembukaan Olimpiade tahun 2024 dimaksudkan untuk menghina kekristenan. Bagaimana mereka mencemarkan gambaran perjamuan malam dengan para waria yang duduk di meja itu. Bagaimana mereka memakai seorang penunggang kuda seperti dalam Wahyu. Seolah-olah dia seperti penunggang kuda akhir zaman menyusuri sungai di Paris. Bagaimana Olimpiade di Paris menggambarkan betapa bobroknya moral dunia di mana kita hidup saat ini karena mengizinkan seorang laki-laki bertinju di dalam kompetisi bertinju perempuan. Bayangkan, laki-laki transgender lawannya perempuan. Apa nggak malu ya? Kita sih adat ketimurannya masih kuat, mungkin malu ya. Laki-laki memukul perempuan, sekalipun ada laki-laki yang nggak normal juga memukul perempuan. Beraninya lawan perempuan, itu nggak benar juga. Tapi itu ada, sudah terjadi di sekitar kehidupan kita. Sekalipun Paris jauh dari Jakarta, tapi setiap hari dipertontonkan di televisi bagi Anda yang mengikuti. Itu bukan pengaruh kerajaan Allah. Itu sudah pasti pengaruh kerajaan iblis. Dan itu semakin kuat. Makanya kita sebagai orang Kristen juga harus semakin kuat. Semakin fanatik sebagai orang Kristen. Haleluya! Biarlah kalau ada orang yang perlu didoakan, Andalah yang ditunjuk untuk mendoakan orang itu. Haleluya! Dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Saya sedih, beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah meme dalam medsos memperbandingkan orang Jepang dengan orang Indonesia. Di satu sisi lucu, tapi di lain pihak sangat menyedihkan. Apa bedanya orang Jepang dengan orang Indonesia katanya? Bedanya hanya sedikit. Orang Jepang sedikit marah. Orang Indonesia sedikit-sedikit marah. Orang Jepang sedikit istirahat setelah bekerja. Orang Indonesia sedikit-sedikit istirahat. Orang Jepang sedikit protes. Orang Indonesia sedikit-sedikit protes. Saya berdoa ini tidak terjadi di gereja Mount Hermon. Haleluya. Karena semuanya adalah orang-orang percaya yang sehat rohani. Amin.